Ketemu lagi. Apa kabar hari ini? Sehat ya teman-teman? Yuk, kalau sehat kita siap-siap untuk jahit blazer yang kemarin ya. Oke, jadi polanya sudah saya sharing ya kemarin ya teman-teman. Nanti tinggal cek di deskripsi box untuk linknya. Nah ini blazernya bentuknya seperti ini ya teman-teman. Jadi basicnya sih sama cara jahitnya dengan blus-blus yang sudah pernah saya buat kemarin, cuman ada trik di bagian jahit kerahnya itu ya, sama bukan blazernya. Oke, pertama-tama ini mau saya mulai dari bagian kerahnya. Ini jadi salah satu potongannya ini sudah saya kasih Vaseline ya teman-teman, jadi kain yang tipis yang ada lemnya itu. Sementara di potongan satunya ini nggak perlu pakai Vaseline. Nah itu yang saya tandai itu adalah kain yang buruk ya. Nah ini mau saya satukan gitu, jadi bagian yang ada Vaseline dan yang tidak ada Vaseline-nya ini mau saya satukan. Nah saya tumpuk kainnya seperti ini, jadi kain yang buruk itu ya, yang menghadap ke luar ya. Nah kita jahit sekeliling dengan menyisakan 1 cm atau 1 kali kampuh ya teman-teman. Nah ini setelah saya jahit, ini sudah saya jahit ya. Di ujung-ujungnya itu mau saya potong dikit aja biar rapi gitu kalau dibalik ya teman-teman. Sementara di bagian runcing yang bagian bawahnya itu potongnya dikit aja, tidak terlalu banyak. Nah ini ujung-ujungnya yang sudah terjahit itu mau saya rapikan, saya pakai gunting ya. Nah seperti ini. Nah ini teman-teman bisa kelihatan ya, bagian yang saya sisakan 1 cm atau 1 kali kampuh itu tidak terjahit ya. Oke, next ini ke bagian badan depan ya. Nah ini ada bagian lipatan di bagian depan itu. Saya lipat seperti ini ya teman-teman, jadi mengikuti potongan kainnya sesuai pola ya. Dan bagian tepinya ini saya kasih jarum pentul, jadi itu adalah batas lipatannya. Ini lebarnya saya pakai 2,5 ya, sesuai pola kemarin. Jadi teman-teman kalau mau pakai lebih lebarnya juga boleh ya, maksimal 4 cm lah boleh. Oke, ini bagian yang mau saya jahit, jadi ada di lipatannya itu ya, itu saya kasih garis aja, garis tipis. Nah teman-teman yang sudah mahir bisa saja langsung menggunakan bagian jarak ya, ada batas jarak di mesin jahit, nah bisa pakai itu aja. Nah untuk pemula ini bisa digaris seperti saya tadi. Oke, ini adalah potongan bagian belakang. Nah ini yang bagian kain buruk ini menghadap ke saya ya teman-teman, jadi ini nanti mau saya sambung. Nah ini bagian buruknya ini jadi menghadap sesama kain buruk ya, untuk bagian depan dan belakang. Nah ini sebelumnya mau saya tentukan bagian lipatannya juga yang di belakang, karena lipatan tuh ada depan sampai ke belakang ya, jadi sesuai baju yang blazer yang sudah saya buat di video sebelumnya. Nah itu kan kelihatan ada lipatan depan belakang. Nah ini mau saya samakan ya, jadi jaraknya harus sama, jadi kalau disambung nanti kelihatannya rapi, jadi sama gitu ya. Nah caranya seperti ini teman-teman, cara saya melipatnya. Oke, ini saya kasih garis dulu, kasih tanda. Nah lebarnya juga harus sama, kalau di depan 2,5, di belakang juga harus 2,5 ya, lebar lipatannya. Nah saya tekuk seperti ini teman-teman, bisa dilihat. Oke, nah ini saya kasih jarum pentul lagi di bagian tepinya. Jangan lupa nanti bagian bawah juga harus sama ya, jadi harus sejajar bagian depan dan belakang. Oke, nah ini sudah saya lipat. Saya cek lagi untuk bagian bawah blazernya itu apa sudah sama atau belum. Nah ini harus sama ya. Oke,
Nah, ini bagian bawahnya juga harus sama. Oke, dengan cara yang sama nanti kita lipat dulu untuk lipatannya. Ya, ini saya ambil bagian belakang ya. Nah, teman-teman, untuk lebih rapi, biar bisa lebih rapi, ini lipatannya bisa disetrika dulu ya. Nah, ini kita setrika dulu, lalu baru kita jahit bagian lipatannya itu. Oke, setelah beres disetrika, ini mau saya kasih garis tipis aja. Jadi ini yang mau saya jahit ya, yang saya garis ini. Ini setelah selesai dijahit, kemudian mau saya sambung dengan bagian depannya ya teman-teman. Jadi nah, ini yang bagus, kain bagus menghadap ke kain yang bagus. Ini saya posisikan sejajar, jadi biar sama ya depan dan belakang. Nah, baru saya jahit bagian pinggiran badannya. Setelah dijahit bagian pinggirannya, ini saya pindah ke bagian pundak ya. Ini bagian pundaknya saya jahit juga kanan kiri. Oke, setelah dijahit, ini saya jahit obras juga ya teman-teman bagian pinggirannya. Dan bagian pundaknya itu saya jahit tindas juga atau top stitch ya. Jadi seperti ini jahitannya. Oke. Next, saya ambil lagi bagian kerahnya yang sudah dijahit terlebih dahulu ya di bagian awal tadi. Nah, ini saya tentukan bagian tengahnya dengan potong kecil aja, potong cikris aja. Kemudian bagian badannya ini yang sudah tersambung, ini saya juga tentukan bagian tengahnya. Jadi biar pemasangan kerahnya nanti pas gitu ya, kanan kiri sama panjang. Nah, baru kita akan pasang bagian kerahnya. Ini bisa dilihat seperti ini. Itu kain visselinnya nanti yang ada di bagian atas ya teman-teman, yang pakai kain visselinnya bagian atas. Nah, itu bagian ujung-ujungnya itu kan saya sisakan 1 cm ya. Jadi biar pada saat pemasangan kerah seperti ini itu lebih mudah. Nah, baru kita jahit sekeliling ya. Oke, ini sudah saya jahit. Nah, itu kain pelapisnya ada di atas. Nah, seperti ini ya teman-teman. Bagian ujungnya masih kebuka ya. Nah, selanjutnya ini mau saya pasang pelapis. Nah, pelapis untuk bukaan blazernya ya di bagian depan. Nah, ini saya ambil dulu kain pelapisnya. Jadi kain pelapisnya seperti ini, itu bagian pinggirannya sudah saya kayak jahit obras ya teman-teman. Bagian luarnya yang nggak saya sambung itu sudah saya jahit obras dulu. Jadi teman-teman jangan lupa itu harus diobras terlebih dahulu bagian pinggirannya. Nah, ini ya, obras. Oke, ini saya posisikan seperti ini. Nah, ini kita tandai aja dengan jarum pentul jadi batasan ujung kerahnya. Nah, setelah itu kita jahit ya sampai ke bawah itu untuk sambung pelapisnya. Oke, ini sudah saya jahit pelapisnya, dan ini menyisakan bagian ujungnya ya, batas kerahnya itu
tidak saya jahit. Oke, bagian ujung ini saya potong dan sisanya ini digunting cekris ya. Hati-hati jangan sampai kena jahitan. Nah, ini posisinya seperti ini aja teman-teman. Nah, kalau perlu bisa kita pakai jarum pentul lagi. Nah, selanjutnya ini saya balik ya pelapisnya. Nah, kita balik seperti ini. Nah, pakai gunting lagi untuk merapikan bagian ujungnya. Next, ini saya buka lagi bagian kerahnya ya. Jadi bagian atas tuh ada pelapisnya dan sisa kampuhnya itu saya gunting cekris. Nah, setelah digunting cekris, ini kita koreksi lagi bagian pelapisnya. Ini seharusnya pelapisnya itu lebih lebar ya teman-teman. Ini karena kainnya terbatas, jadi pelapisnya sedikit gitu ya, nggak begitu masuk ke dalam. Jadi nanti teman-teman ikutin pola saja, itu sudah cukup masuk ke dalam begitu bagian pelapisnya. Nah, ini sisa kampuh yang untuk pelapisnya ini saya potong seperti ini. Jadi kampuh untuk pelapisnya ya. Ini biar kita mudah untuk masukkannya ke depan, ke atas. Ke atas maksud saya. Jadi ini sisa kampuhnya. Nah, saya potong tadi sekiranya pas ya untuk masukkan ke atas. Nah, ini bagian sisa atau kampuh dari bagian badan ya itu tadi ya. Nah, ini saya potong juga, saya hadapkan semuanya ke atas. Nah, untuk potongan kerah yang bagian ada pelapisnya itu saya lipat ke dalam. Jadi seperti ini teman-teman, usahakan yang rapi. Nah, setelah dirasa cukup rapi, ini bisa kita pakai jarum pentul ya. Nah, sebelum kita jahit kerahnya tadi, ini kita sambung dulu ya bagian bawah. Nah, ini teman-teman, ini maaf saya kelupaan stepnya. Ini seharusnya kita langsung ke bawah. Ini kita buka ya. Ini seharusnya kita buka dulu. Ini sudah saya jahit zoom gitu. Kita buka, kita jahit bagian bawah dulu. Nah, kemudian baru kita jahit ini kain bagian kerahnya. Nah, kita jahit dari atas seperti ini ya teman-teman. Untuk jaraknya terserah teman-teman mau seberapa. Ini saya pakai 3 mili gitu ya jahitannya. Oke, saya jahit dari atas dulu, baru disambung ke bagian kerah bawah. Nah, ini biar ketutup gitu bagian kerah dan badannya. Oke, jahitnya pelan-pelan aja teman-teman biar rapi. Kalau yang sudah mahir pasti udah cepet ya dan kelihatan rapi. Nah, ini saat kita sudah sampai ke ujung. Nah, ini saya koreksi lagi, saya rapikan lagi ya itu. Nah, kita putar, kita naik ke atas bagian kerahnya. Masih di bagian kerah ya, ini dijahit top stitch gitu atau jahit tindas untuk bagian atasnya. Nah, terus kita putar lagi sampai ke ujung ya. Nah, ini sudah sampai sini, kita teruskan aja teman-teman sampai ke bawah. Nanti kita teruskan jahit tindas terus ke bagian pelapisnya ya sampai ke bawah. Nah, ini saya turunkan langsung. Nah, ini ya saya turunkan langsung ke bagian pelapisnya, kita jahit tindas
juga. Nah, ini mau saya putar dulu kainnya. Nah, baru kita teruskan ke bagian bukaan blazer. Nah, itu kita jahit tindas sampai ke bawah ya. Nah, jadi kelihatannya jahitannya tuh seperti ini ya teman-teman. Nah, bisa dilihat. Nah, untuk yang sisi sebelahnya, ini kan tadi jahitnya kita tidak meneruskan sampai ke bawah ya. Nah, ini baru deh kita jahit juga dengan pola jahitan yang sama, jadi turun gitu, dari atas turun ke bawah. Nah, next ini saya mau sambung bagian lengannya. Nah, ini lengan bagian buruk itu ada di atas ya. Ini kita sambung dulu bagian pinggirannya. Setelah kita jahit baru kita obras. Nah, ini bagian kerutannya, ini sudah saya kerut ya. Jadi jahit kerutnya seperti ini, saya pakai 2 ini biar rapi. Lebarnya tinggal menyesuaikan dengan lebar lubang lengannya. Nah, ini saya rapikan lagi, kita samakan ya kerutannya itu. Nah, kita satukan setelah itu. Nah, cara menyambungnya ini mudah aja ya teman-teman. Jadi ini bagian bagian luar lengan balonnya. Itu bagian badan juga bagian luar ya. Nah, ini saya balik. Saya balik, jadi itu nanti bagian lengannya kain yang buruk yang menghadap ke kita. Nah, kita satukan. Nah, ini bagian luar dengan bagian luar ya, kita tumpuk. Oke, ini biar sejajar saya pakai jarum pentul. Nah, setelah itu baru kita jahit teman-teman. Biar mudah nanti bagian kerutannya itu saat kita jahit itu ada di atas ya tumpukannya ya. Oke, setelah bagian atasnya sudah kita jahit, ini bagian bawahnya untuk pasang karet ya. Ini saya lipat 1 kali kampuh dulu, kita jahit seperti ini teman-teman. Kemudian kita lipat lagi. Nah, baru kita jahit lagi ya untuk space karetnya. Nah, ini sudah saya jahit dengan menyisakan lubang ini ya untuk pemasangan karetnya. Untuk karetnya sendiri ini ukurannya saya ukur pas aja ke pergelangan tangan, kemudian saya tambahkan 4 cm ya. Nah, ini sisanya itu untuk kita jahit nantinya. Nah, baru kita pasang deh karetnya seperti ini ya teman-teman caranya. Saya pakai peniti untuk memudahkan masukkan karetnya. Oke, setelah bagian ujung karet dengan ujung karet ini udah ketemu, ini mau saya jahit dulu. Kita jahit double aja ya, kita jahit berkali-kali biar kuat tuh teman-teman. Oke, ini setelah kita jahit baru kita tutup ya jahitannya itu. Nah, selesai deh jahitan blazer kita hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Bye.